Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman minhul bidayah wa ilaihin nihayah, wa salatan wa salaman ala hadil maslikil hidayah wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal wilayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum ila akhir ayat. Wa qala ta'ala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-yawma yu'assaru bil 'abdi yawmal qiyamah as-salah fa in salahat salaha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Wa qala Nabi aidan man salaka yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluh. Yang saya hormati DKM Shalah Ar-Rahmat Shalah Al-Muhajirin, yang saya hormati juga Bapak para sepuh dan juga para asatidz yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, dan kenikmatan tersebut saat ini kita bersyukur bisa memanfaatkannya dengan duduknya kita hadir di majelis ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita golongan la'allakum tashkurun, yaitu golongan orang-orang yang bersyukur, yang akan ditambahkan nikmatnya dan juga rasa syukur tersebut cerminan dari keimanannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tetap terlimpah curahkan hariban alam, panutan alam, habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pembahasan kitab Hidayatus Shaliqin, seperti biasa, marilah terlebih dahulu kita bacakan suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan untuk almarhum almarhumah daripada keluarga kita, khususnya orang-orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus lagi untuk sahibul kitab Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Mudah-mudahan Allah tempatkan mereka semua di sisinya yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was shalihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususan Abu Hamid bin Muhammad al-Ghazali. Ghafarallahu lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Faslun fi adabil isti'dadi lisairis sholawat. Dalam pembahasan kitab Hidayatus Shaliqin yang terdahulu, kita sudah memasuki pasal yaitu adab-adab dalam mempersiapkan segala waktu sholat. Jamaah rahimakumullah, pentingnya kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat, paling tidak sekurang-kurangnya agar bisa kita melaksanakan sholat tepat waktu. Minimal kita masih bisa melaksanakan sholat berjamaah walaupun masbuk, itu sekurang-kurangnya. Jadi jamaah rahimakumullah, selain daripada itu, adab mempersiapkan waktu sholat ini, selain tujuannya adalah agar kita bisa membiasakan diri kita sholat di awal waktu. Karena sebagaimana kita maklumi jamaah rahimakumullah, sholat di awal waktu itu merupakan salah satu amalan utama yang waktunya setiap saat. Dalam arti kata lain, biasanya kalau amalan-amalan tertentu itu baru amalan tersebut dikatakan amal utama karena berkaitan dengan waktu. Contoh, ini sekarang nih kita bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah itu salah satu bulan haram, di mana salah satu amalan utama bulan haram itu adalah banyak melaksanakan puasa sunnah. Nah, sampai disebutkan afdhalus siyam ba'da siyami Ramadan, yaitu siyam, seutamanya siyam, puasa setelah puasa Ramadan, yaitu puasa yang dilakukan di bulan-bulan haram. Berarti puasanya itu menjadi utama karena ada sebab waktu. Tapi ibadah sholat tepat waktu itu tidak ada waktu kapanpun, di bulan apapun, maka keutamaannya tetap berlaku. Bahkan mohon maaf sekurang-kurangnya, andai kata kita ini dalam hal ibadah tidak punya kelebihan apapun, minimal jamaah rahimakumullah, kita mempunyai atau membiasakan diri kita yaitu untuk sholat di awal waktu, maka insya Allah itu akan menjadikan kita memiliki ada keutamaan di dalam ibadah yang kita kerjakan. Jadi jamaah rahimakumullah, intinya memang dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, kita ini masing-masing harus punya andalan, atau bahasanya kita ini kebiasaan, yang dimana kebiasaan tersebut jadi andalan kita. Nih, kalau orang yang senang puasa, ya mungkin dia tahajudnya jarang, sedekahnya jarang, atau duhanya jarang, ya paling tidak dia punya andalan. Saya mah boro-boro puasa mah susah. Udah pagi-pagi biasanya ngopi, biasanya udah susah itu ya. Jamaah rahimakumullah. Tidak, jangan kalah set, dalam arti kata kita harus punya andalan yang lain. Apa nih kira-kira yang bisa kita andalkan ibadah kita ini? Oh iya, saya merasa puasa agak sulit, minimal kita ini tahajudnya, kan gitu. Jadi masing-masing kita ini harus punya, ya syukur-syukur sebanyak andalan ibadah kita, tentunya yang sunnah ya. Tapi di samping itu minimal sekurang-kurangnya jamaah rahimakumullah adalah amalan yang kita bisa jadi andalan untuk kita kerjakan sehari-hari. Di antaranya kata para ulama, kalau boleh kita menjadikan andalan suatu amalan ibadah, maka jadikan sholat di awal waktu itu di antaranya. Tahajud jarang, puasa apalagi, sedekah bokek mulu, kayak gitu ya misalkan. Minimal sholat tetap biasa tepat waktu. Sekurang-kurangnya tepat waktu itu dalam arti kata tadi, minimal kita kebagian berjamaah bersama imam. Minimal itu jamaah rahimakumullah. Maka alhamdulillah ketika semua jamaah di sini istiqomah
sholat 5 waktunya. Ya pokoknya walaupun terlambat, walaupun masbuk, walaupun hanya kebagian 1 rakaat dan sebagainya, jamaah rahimakumullah, minimal kita berjamaah. Insya Allah itu bagian daripada amalan utama yang nanti akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Sebab ketika Nabi ditanya ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama, diantaranya Nabi mengatakan as-salatu awwali waktiha. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi tujuan pasal ini dibahas atau jadi bahan kajian yaitu tadi kita mempersiapkan waktu sholat ini, tujuannya yaitu agar kita bisa sholat tepat waktu. Yang keduanya jamaah rahimakumullah, adab al-isti'dad li sa'ir sholawat ini bertujuan yaitu setidaknya selain kita bisa mengamalkan atau bisa melaksanakan sholat di awal waktu, juga kita bisa mengamalkan amaliyah-amaliyah ibadah lainnya yang mengiringi daripada setiap waktu sholat. Sekurang-kurangnya, nah ini sekurang-kurangnya jamaah rahimakumullah, kita kebagian kalau itu sholat ya ada rawatib, bisa kita melaksanakan rawatib. Kalau nggak qobliyah, ba'diyahnya itu. Kalau ba'diyah udah pastilah bisa. Cuma kalau qobliyah itu kan tergantung. Nah minimal kita bisa kebagian rawatib. Itu tujuannya. Kalaupun nggak bisa dikerjakan di mushola atau di masjid, bisa di rumah. Karena memang afdhalus sholat fil bait, sebaiknya sholat itu di rumah, illal maktubah, kecuali sholat fardu. Maka ada yang mengatakan silahkan sholat sunnah kita di rumah, nyampe sini udah tinggal qomat nggak masalah gitu. Jadi jamaah rahimakumullah, jadi itu yang pertama, tujuan pasal ini dibahas agar kita terbiasa dengan sholat di awal waktu. Yang kedua yaitu dengan kita mempersiapkan segala waktu sholat, kita bisa mendapatkan atau berkesempatan untuk mengamalkan amaliyah-amaliyah yang mengiringi di dalam setiap waktu sholat. Ya sebelumnya sudah kita bahas, itu sedikit satu. Paling tidak kalau kita sudah mempersiapkan diri waktu sholat, taruhlah katakanlah 5 menit atau 10 menit sebelum waktu sholat, jamaah rahimakumullah, satu kita ada kesempatan sholat setelah wudhu, namanya syukrul wudhu, yang dimana amalan ini jamaah rahimakumullah merupakan amalan Sayyidina Bilal bin Rabbah, salah satu sahabat Nabi yang merupakan tadinya hamba sahaya tetapi mulia, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Bilal bin Rabah ini masih hidup, tapi terompahnya sandalnya sudah terdengar di surga. Ketika ditanya apa amalanmu wahai Bilal, maka diantaranya Bilal menjawab, aku sering menjaga wuduku dan setiap setelah wudu aku selalu mengerjakan sholat syukur wudu atau syukur wudu yang mungkin jarang kita kerjakan. Nah ini jamaah rahimakumullah, walaupun mungkin nggak tiap hari. Makanya jamaah rahimakumullah ada pilihan kita. Kalau kita nggak mimpi, oh saat ini nih, misalkan dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Misalkan kita subuh nih, nggak boro-boro kebagian sholat syukur wudu, kadang-kadang qobliyah pun nggak kebagian, misalkan gitu ya, nggak kebagian. Minimal zuhur jangan begitu, gitu. Ada lah gitu. Jangan semua mentang-mentang kita yang penting sholat di awal waktu, semua rawatib, qobliyahnya kita tinggalkan semua. Karena ada faidah-faidah. Nah kemarin sudah kita bahas. Ya, apalagi di sini jamaah rahimakumullah, sebelum kita sholat zuhur dianjurkan kita qailullah, itu kita sudah bahas ya. Tidur siang, bobok siang, itu qailullah. Kemudian selain itu kita bisa mengerjakan sholat sunnah wudu. Bahkan tidak hanya sekedar sholat sunnah wudu, juga kita bisa mengerjakan sholat rawatib atau sholat sunnah qobliyah zuhur, baik bisa kita kerjakan minimal 2 maupun 4 rakaat. Bahkan jamaah rahimakumullah, sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat di kalangan ahli tasawuf itu semuanya muakkad. Ini kalangan ahli tasawuf berpendapat bahwa sholat sunnah qobliyah zuhur itu jumlahnya 4 rakaat. Tapi di kalangan ahli fuqaha, ahli fikih,
yang 4 rakaat itu 2 rakaat yang muakkad, yang 2 rakaatnya ghairu muakkad. Tapi di kalangan ahli sufi, semua salat rawatib, salat sunnah yang mengiringi salat fardu yang jumlahnya 22 rakaat qabliyah ba'diyah itu jamaah rahimakumullah, di kalangan ahli tasawuf semua mengatakan itu hukumnya muakkad, penting, ya. Karena memang beliau di sini, walaupun mungkin di sini ada hadis-hadisnya yang lemah jamaah rahimakumullah, tapi sebagai fadhil amal banyak sekali keterangannya. Di antaranya di kalangan ahli sufi mengatakan bahwa salat sunnah 4 rakaat zuhur itu muakkad karena adanya sabda Nabi, man shalla qabla zuhri arba'an kana ka'idki raqabatin min bani Ismail. Barang siapa yang salat ya sebelum zuhur 4 rakaat, niscaya adalah seperti memerdekakan seorang hamba dari golongan anak Nabi Ismail. Bahkan sabda lagi yang Nabi yang lainnya, man shalla arba'an qabla zuhri ghafara dzunubahu yaumahu dzalik. Barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, maka diampuni dosa-dosanya pada hari tersebut. Hadisnya lain lagi, ada lagi, man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahallahu 'alan nar. Barang siapa yang memelihara, menjaga, mengerjakan salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, harramahallahu 'alan nar, maka diharamkan dirinya dari api neraka. Subhanallah. Banyak sekali keterangan jamaah rahimakumullah. Cuma kan kebanyakan kita ya 2 rakaat juga udah cukup lah. Lumayan lah 2 rakaat juga ya. Tapi ya walaupun daripada itu, walaupun nggak kebagian berjamaah juga masih lumayan. Tapi ya kalau bisa ya kita nggak setiap hari zuhur selalu ketinggalan rawatibnya. Ya sekali-kali, ya namanya manusia punya kesibukan, tapi jangan keterusan gitu. Jadi minimal adalah yang kita kerjakan. Nggak bisa kita kerjakan setiap hari, ya seminggu sekali. Yang termasuk jamaah rahimakumullah, mohon maaf, seperti sekarang ini pembahasan yang sudah kita bahas mengenai salat isyraq, ya, yang pahalanya luar biasa. Man sholal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah, ya, thumma ila tulu'i syamsi thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin. Siapa orang yang salat subuh berjamaah kemudian dilanjutkan dengan duduk sambil berzikir kepada Allah, ya, duduknya boleh di masjid lebih afdal atau di mushola lebih afdal, tapi boleh juga di rumah, ya. Kemudian dia sampai terbit fajar, kemudian dia salat 2 rakaat, maka dinamakan dia salat isyraq, ya, itu maka dia seolah mendapatkan pahala seperti beribadah haji dan umroh yang sempurna. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ini amalan-amalan ini jamaah rahimakumullah, ini merupakan satu anugerah yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu kita semua, karena tidak diberikan amalan-amalan tersebut. Bayangkan jamaah rahimakumullah, kita ini untuk berangkat haji, Masya Allah, sekarang bulan Dzulqa'dah nih, kalau Bekasi, Karawang sudah beberapa kloter diberangkatkan, ya, paling tidak jamaah rahimakumullah, datangnya bulan Dzulqa'dah, melihat, mendengar, ketika ada saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat yang berangkat, minimal haruslah bangkit keinginan kita ini untuk berangkat ibadah haji. Kalau ada daftar, kalau nggak ada nabung, kalau nggak ada nabung juga minimal banyakin doa. Walaupun sambil berdoa jamaah rahimakumullah, juga kita jangan kalah dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Walaupun kita tidak melaksanakan ibadah haji, tapi minimal pahala ibadah haji kita bisa raih setiap hari, ya, yaitu dengan pelaksanaan salat isyraq. Nggak bisa setiap hari, minimal seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali, minimal sebulan sekali. Minimal seperti itu jamaah rahimakumullah. Jadi harus ada target. Jadi jamaah rahimakumullah, ibadah juga ketika kita ingin lebih banyak keuntungan dalam melaksanakan satu ibadah, maka dalam melaksanakan ibadah itu, ya, bolehlah kita target.
Ya syukur-syukur ya kita tahajud nih, mohon maaf tahajud nih. Kita nggak bisa setiap hari, ya minimal seminggu sekali lah. Jadi kalau ada target itu, jadi ada sesuatu yang harus kita kerjakan gitu. Makanya mohon maaf jamaah rahimakumullah, perbedaan orang-orang thariqah dengan yang tidak thariqah semuanya sama sebenarnya. Kita yang tidak berthariqah dengan orang yang berthariqah itu sama sebenarnya. Sama-sama zikir, sama-sama wirid. Cuma bedanya kalau orang thariqah dia ada target. Ya, ada target zikir atau wirid yang dia baca. Bahkan seolah-olah zikir wirid tersebut menjadi satu wajib. Ketika satu hari tidak dilaksanakan, maka harus diqadha di kemudian hari. Nah, itu jamaah bedanya. Kalau kita kan mohon maaf, kalau kita kan zikir ya sedapatnya. Ya, kalaupun kita hari ini nggak bisa zikir, misalkan kita target zikir kita nih istighfar sehari berapa kali, ya, sholawat berapa kali, tahlil berapa kali. Mohon maaf jamaah rahimakumullah, kalau kita zikir yang setiap sholat setelah 5 waktu itu, ya ibarat katakanlah itu ibaratnya zikir modal. Ya, zikir modal. Nah, di samping kita supaya modal itu ada keuntungan, maka kita harus memperbanyak zikir atau wirid di luar daripada sholat tersebut. Ya, bahkan sebenarnya jamaah rahimakumullah, zikir-zikir setiap ba'da sholat itu banyak sebenarnya. Cuma yang kita praktekkan sehari-hari kan ya seadanya, sedapatnya. Nah, tapi di samping itu bukan berarti setelah itu kita pulang kita diam. Silakan kalau kita punya yang lainnya. Bahkan bukan hanya kita istighfar 3 kali, la ilaha illallah la syarikalah, terus kemudian Allahumma antas salam, Allahumma la mani'a, kemudian baca Al-Fatihah, baca 5 ayat pertama Al-Baqarah, baca surat ayat kursi 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, bahkan ada lagi bacaan syahidallahu annahu la ilaha dan seterusnya. Ya, itu sebenarnya banyak sekali jamaah, rangkaian-rangkaian ya, susunan-susunan ibadah, susunan-susunan zikir, wirid dalam setiap sholat. Nah, ketika kita tidak mampu mengerjakan semuanya seluruhnya, jamaah rahimakumullah, apalagi kalau dibaca, mohon maaf ya, kalau kita baca semua setiap habis sholat, jangankan seluruhnya kita baca, wong yang kita baca sedikit aja udah pada tinggal sendirian, imam beberapa orang doang kan gitu, apalagi dibaca semuanya kan gitu jamaah rahimakumullah. Namun demikian, kita bukan berarti kalau kita nggak baca kemudian kita sambil jalan di rumah, mohon maaf ya, bukan berarti kita nggak baca. Termasuk ya, biasakan diantara itu selain zikirnya itu tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 atau 34, juga tahlil la ilaha illallah. Ketika kita nggak sempat baca di sini, dari perjalanan kita sampai ke rumah baca, Pak. Walaupun kita di sini kalau dibaca tadi, jangankan yang dibaca, nggak dibaca pun sedikit pesertanya. Yang peserta wirid itu susah, Pak. Orang kalau peserta wirid susah, masih lebih gampang peserta kurban, Pak, daripada peserta wirid. Peserta wirid susah, Pak. Makanya kita yang potong kompas aja udah, ya. Andai kata misalkan kita nggak bisa tahlil, dibaca setiap awal sholat, ya kita maklumi karena setiap orang punya kesibukan masing-masing. Tapi bukan berarti setelah kita sholat lalu kita meninggalkan wirid begitu saja. Kita bisa wirid di perjalanan, di rumah dan sebagainya. Walaupun kita nggak bisa berjamaah wiridnya, tapi wiridnya jalan. Jadi nggak hanya sampai di sini, ketika kita keluar dari sini tidak ada wirid yang kita baca. Sama halnya ya ketika tahlil itu dianjurkan dibaca. Mang afdalu dzikri fa'alam annahu, itu hadis. Sebaik-baiknya zikir itu adalah, afdalnya zikir adalah la ilaha illallah. Tapi itu umum hadisnya, bukan menegaskan di dalam sholat, bukan, tapi luar semua zikir, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Tapi kalau yang menegaskan di dalam sholat ya tadi tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 atau 34, itu khusus, ada dalil yang mengkhususkan. Tapi kalau tahlil la ilaha illallah itu sebenarnya memang afdal, tapi tidak ada mengkhususkan waktunya. Apakah setelah sholat, sesudah sholat, atau kapan? Jadi tidak ditegaskan waktunya. Makanya cukup kalau kita memang terburu-buru, minimal ya tadi tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 atau 34. Nggak bisa 33, minimal tasbih 10.
Subhanallah, 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 subhanallah. 10 kali. Tahmid 10. Subhanallah, 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 subhanallah. Terus takbir 10. Itu sekurang-kurangnya jamaah rahimakumullah. Nah ini jamaah rahimakumullah sekali lagi. Jadi di dalam melaksanakan ibadah kita harus sama halnya dengan kita seolah-olah sedang berbisnis dengan Allah. Ibaratnya kita dikasih modal sama Allah, nih sholat fardu 5 waktu, nih asar, nih maghrib, nih isya, nih subuh, zuhur dan sebagainya. Namun kalau kamu pengen dapat untung, kerjakan tuh yang sunnah-sunnahnya, kan gitu. Saya mah nggak cukup deh, nggak usah untung deh, yang penting mau modal balik ya monggo silahkan gitu. Kemarin udah dibahas kan ya, ada golongan macam-macam manusia itu dalam hak agamanya itu ada yang mendapatkan seperti salimun, robihun, kemudian khosirun. Masih ingat ya, salimun orang selamat, baru selamat doang Pak ya, belum dapat untung. Tapi kalau robihun orang yang dapat untung. Siapa mereka? Mereka yang dalam melaksanakan ibadah tidak hanya puas dengan ibadah sunnah, tapi juga senang melaksanakan ibadah yang sunnah, yang wajib. Tidak hanya senang melaksanakan ibadah yang wajib, tapi juga senang melaksanakan ibadah yang sunnah. Nah itu jamaah rahimakumullah. Bahkan kita singkat di sini. Kemudian setelah kita melaksanakan salat, ya salat zuhur dan juga melaksanakan salat rawatibnya jamaah rahimakumullah. Ya syukur-syukur bisa kita kerjakan 4 rakaat, minimal 2 rakaat. Bahkan sampai bisa andai kata kita tidak kebagian qobliyahnya seperti subuh, ya zuhur dulu kita mau salat qobliyah, udah qomat misalkan gitu. Boleh diqodho di rumah, ya boleh qodho salat sunnah di rumah. Nah itu jamaah rahimakumullah. Nah kemudian juga sibukkan diri kita dengan melakukan aktivitas kegiatan yang bermanfaat sampai dengan menjelang asar. Ya apakah itu dengan membaca, menuntut ilmu, atau berbuat baik untuk kemaslahatan bersama, atau untuk mencari nafkah. Dan ingat ketika kita mencari nafkah, niatkan agar kita dalam mencari nafkahnya itu untuk kepentingan, tidak hanya sekedar kepentingan duniawi, tapi juga kepentingan akhirat. Silahkan kita mencari nafkah, berlomba-lomba kita mencari nafkah sebanyak-banyaknya, ya. Tapi jadikan setiap nafkah yang nanti kita azamkan, ketika kita mendapatkan nafkah rezeki dari Allah, maka itu akan memudahkan kita jalan untuk menuju akhirat, memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah. Karena semua pasti mengalami jamaah rahimakumullah, bagaimana apalagi kita, ya kita bukan golongan orang-orang sahabat seperti para sahabat. Kalau kita jamaah rahimakumullah lagi sholat, ngelihat di rumah nggak ada beras, nggak ada minyak, itu pasti ke bawah mas sholat. Allahu Akbar, nggak punya beras, nggak punya minyak, itu ngaruh Pak. Apalagi nganggur, nggak ada kerjaan, itu ngaruh Pak. Makanya kita bekerja itu niatkan supaya tenang ibadah kita. Alhamdulillah, ya kita punya gaji pokok, kita punya terpenuhi kebutuhan sehari-hari. Itulah jamaah rahimakumullah. Ibadah itu, sholat contohnya itu didukung dengan sarana prasarana lainnya. Terkadang kan godaan sholat itu luar biasa, dari ekonomi. Kalau lagi ngaruh, lagi sulit Pak, itu ngaruh sholat ya Allah. Khususnya sulit. Kadang-kadang kita ekonomi bayar, alhamdulillah, beras aman, minyak aman, sehari-hari ongkos aman. Kadang-kadang ada masalah sama istri, ngaruh juga itu jamaah rahimakumullah dalam sholat. Allahu Akbar, kebayang lagi, godaannya luar biasa lagi. Ya itulah macam-macam jamaah rahimakumullah. Kadang kita ekonomi oke, dengan keluarga aman, kadang-kadang dengan di tempat kerja masalah itu bertubi-tubi, yang semuanya itu tantangan untuk kita semua, agar intinya diantaranya adalah setan itu mempengaruhi kita, menggoda kita dari segala macam arah. Tidak hanya sebelum ketika kita melaksanakan ibadah, bahkan ketika kita sedang ibadah pun godaannya terus digencarkan supaya ibadah kita ini tidak khusyuk, supaya ibadah kita ini ya nggak naik tingkatan. Kalau bahasa naik kelas, muka nggak naik kelas Pak. Kan dalam sholat Pak, zikir itu kan ada tingkat. Kalau dalam kitab hikam saya dulu pernah sampaikan, ada tingkatan ghaflah, ada tingkatan yakzoh, ada tingkatan hudur, ada tingkatan ghaibah.
Ini kita kira-kira sholat kita sampai tingkatan mana nih? Kalau sholat goplah itu dia sholat hanya secara fikih, bacaan dengan hati dengan pikiran nggak nyambung, itu goplah. Kebanyakan kita, saya itu begitu. Sholat baca usolli fardhu maghribi salatar, kita baca Allahu akbar kabir, pikiran hati kemana-mana, itu goplah. Jadi antara bacaan dengan lisan belum nyambung, belum sinkron, itu goplah tingkatannya. Bagus ya itu? Bagus, boleh saja ya, tapi kalau ibarat sekolah tingkatan TK lah, tingkatannya lah gitu ya. Ya termasuk kita sholat seperti itu Pak. Saya jujur mengakui kalau sholat itu Masya Allah, apalagi kalau udah banyak masalah ya, namanya riwayat itu kadang-kadang ke bawah sama sholat. Maka kerjakan apa yang kita lakukan yang bisa membuat ibadah kita jadi tenang. Silahkan cari nafkah, silahkan cari rezeki, tapi motivasi kita dalam mencari rezeki adalah agar untuk menjadikan ibadah kita nyaman, tenang, khusyuk. Itu jamaah rahimakumullah. Bukan hanya sekedar untuk ya bersenang-senang, hedonisme ya, itu dari rezeki yang kita peroleh, tapi semata-mata supaya kita ibadah tenang. Kan kalau kita punya nafkah, punya duit, alhamdulillah enak. Mau makan nggak masalah, bahkan mau sedekah ada, mau zakat ada, bahkan mau kurban juga ada. Itu kan enak, itu bisa untuk ibadah. Maka niatkan setiap nafkah atau mencari nafkah kita itu motivasi utamanya adalah agar bisa khusyuk dalam beribadah. Karena khusyuk ya bermakna khusyuk, khudur atau ghaibah bagi kita sulit Pak. Jangankan itu jamaah rahimakumullah. Ya mungkin untuk ukuran kita jamaah rahimakumullah, jangankan khudur, jangankan ghaibah. Ya mungkin tingkatan yaqzah pun agak sulit Pak. Mana tingkatan yaqzah? Ya tadi kalau yaqzah itu sholat, kita sholat. Kemudian ketika lisan kita membaca sesuatu, membaca bacaan, doa dan sebagainya, kemudian hati kita, pikiran kita tersambung Pak dengan bacaan tersebut, maka itu namanya yaqzah. Ya, namanya yaqzah. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau hudur, ghaibah berat Pak, itu bukan tingkatan kita. Tingkatan kita yang masih bisa dikejar kemungkinan dalam ibadah termasuk sholat maupun zikir paling hanya sampai dengan yaqzah. Kalau hudur itu sulit Pak. Ya, sulit. Hudur itu ketika sholat itu Allahu Akbar, dia sholatnya sudah ihsan. Apa ihsan itu? Ketika kita berada seolah-olah kita melihat Allah. Andai kata kita tidak melihat Allah, maka seolah-olah kita dilihat oleh Allah. Itu hudur, seolah-olah ketika sholat Allahu Akbar hadir Allah di hadapan kita. Sulit itu Pak. Ya, yang ada di hadir kita itu kebanyakan setan-setan semua. Ya, setan dari harta, setan manusia dari istri, misalkan godaan istri, godaan harta, macam-macam jamaah rahimakumullah. Itu hudurnya susah. Ya, apalagi sampai ghaibah Pak. Kalau ghaibah mah orang ibadah itu Pak, sampai nikmatnya itu mati rasa. Orang ibadah sampai nikmatnya mati rasa. Makanya dikisahkan jamaah rahimakumullah, sahabat Ali ketika sholat terkena panah tidak berasa Pak. Kenapa? Karena dalam sholat itu sudah menyatu dengan kenikmatan sholat, nggak berasa Pak. Oh, kita coba-coba Pak, lagi sholat panah nancep Pak, jangankan panah Pak, nyamuk Pak gigit kita, walaupun nggak ngomong, hati kan ngomong Pak. Sialan, betul hati begitu Pak. Ya Allah ya Karim, itu jauh Pak kalau kita ke sana, Masya Allah. Jangankan itu ya, anak-anak aja berisik Pak, ngaruh kita Pak. Kalau udah yaqzah, Masya Allah ya Allah. Ya, walaupun goplah dalam kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, walaupun kita ibadahnya, zikirnya tingkatan goplah, nggak apa-apa, insya Allah lambat laun Allah akan membimbing kita. Nanti akan ada masanya kita sholat itu mencapai, atau ibadah kita itu akan mencapai yaqzah, minimal yaqzah. Biasanya mohon maaf memang itu tergantung, ibadah itu tergantung apa ya? Tergantung usia juga mempengaruhi, faktor kebutuhan juga mempengaruhi. Semakin banyak kita tergantung dengan kebutuhan duniawi, biasanya semakin mempengaruhi ibadah kualitas sholat kita. Makanya kalau udah sepuh, biasanya pada khusyuk Pak sholatnya Pak. Mereka udah nggak mikirin pengen punya mobil, mereka udah nggak mikirin pengen punya nggak mikirin Pak. Makanya fokus ibadah Pak. Kalau kita kan masih pengen ini, masih punya cicilan, bisa ambil macam-macam, ayolah macam-macam. Kita masih pikirin bercabang Pak, Masya Allah jamaah rahimakumullah.
Tapi kita yakin suatu saat nanti, yang penting kita ibadah kita kerjakan, insya Allah tadi semua yang kita raih, yang semua yang kita akan tuju, semuanya adalah untuk dalam rangka untuk mencapai nikmatnya ibadah, dalam arti kata kenyamanan dalam melaksanakan ibadah, kan gitu. Biasanya kan orang ada yang seperti itu tipikalnya, ya tipikalnya dia kalau merasa sudah cukup semuanya nih urusan duniawi, baru tenang ibadah, kan gitu. Semua orang rata-rata seperti itu, Pak. Udah, apalagi setan menggoda nafsu terus mendorong kita. Udah punya motor baru nih, mobil lah gitu, mobil lah gitu. Kan gitu. Udah punya mobil, sedikit tenang, Pak. Nanti lihat lagi, Pak. Aduh, udah Fortuner, PRZ, nomor T1 RP lagi gitu. Itu semua orang pada seperti itu, rata-rata manusiawi seperti itu. Terdorong nafsunya itu, Pak. Makanya semakin banyak keinginan duniawi kita, itu akan mempengaruhi kualitas ibadah kita. Maka jamaah rahimakumullah, biarkan walaupun kita tingkatan ibadahnya ghaflah, nggak apa-apa dah. Ya, sholat yang penting bacaannya benar, gerakannya benar, fikihnya benerin, kita benerin. Nanti lambat laun ya, kalau kita hatinya termasuk pikirannya kita lambat laun akan menyesuaikan. Ya, itu jamaah rahimakumullah. Makanya pentingnya kita belajar fikih sekaligus belajar tasawuf. Kalau fikih kan syariat, kalau tasawuf kan di sini hati sama pikiran kita. Nah, itu jamaah rahimakumullah. Maka penting untuk kita kaji. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, lalu kemudian di sini setelah itu kita kerjakan salat, kita persiapkan waktu diri kita untuk salat asar. Nah, untuk salat asar juga di sini saya hanya cuma menyampaikan di sini hadis-hadis berkenaan tentang keutamaan salat rawatib. Jadi salat rawatib itu salat sunnah yang mengiringi salat fardu, yaitu qobliyah ba'diyah. Tadi zuhur qobliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat. Jadi dalam satu salat zuhurnya 4 rakaat, qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Jadi 8 rakaat. Ibaratnya jamaah rahimakumullah, ibarat kita dagang, kita dikasih modal 4.000, ya. Maka ketika kita mengerjakan 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur, berarti kita cuma untung 4.000. Tapi kalau kita kerjakan sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 4 rakaat, berarti untung kita dari salat zuhur itu 8.000. Ibaratnya seperti itu, Pak. Kita itu ibadah itu seperti berniaga dengan Allah. Allah kasih modal ibadah yang wajib. Jadi ibadah wajib itu gak usah kita hitung, Pak. Gak usah kita pikirkan, gak usah kita ingat-ingat, karena wajib. Yang harus kita target sekarang itu, karena wajib itu yang penting perbaiki kualitasnya. Karena gak bisa kuantitas. Karena yang wajib itu ditetapkan kadarnya. Zuhur yang 4 rakaat, gak bisa dikurangi, gak bisa dilebihi. Yang bisa adalah kita perbaiki kualitasnya, kan gitu. Gak bisa kita perbanyak kuantitasnya, tapi kita perbaiki kualitasnya. Nah, kalau kita ingin memperbanyak, yaitu kita menjalankan amalan-amalan sunnahnya. Nah, kemudian jangan pula engkau tinggalkan salat sunnah 4 rakaat sebelum asar tuh, Pak. Jadi sunnah sebelum asar itu anjurannya 4 rakaat. Walaupun 4-4-nya kata ulama ahli fikih itu semuanya qobliyah. Asar itu tidak ada yang muakkad. Semuanya ghairu muakkad. Tapi dalam pandangan ahli tasawuf, semua yang 4 rakaat sebelum asar itu adalah muakkad. Kemudian ini hadis-hadis tentang keutamaan salat qobliyah asar 4 rakaat. Rahimallahu abdan shalla arba'an qabla al-asri. Allah memberikan rahmat kepada hambanya yang salat 4 rakaat sebelum fardu asar. Hadis lain mengatakan, man shalla qabla al-asri arba'an harramahallahu 'alan nar. Barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum asar, diharamkan jasadnya dari neraka. Subhanallah, banyak Pak ternyata amalan-amalan. Tadi zuhur juga kalau kita jaga qobliyah ba'diyahnya masing-masing 4 rakaat, maka diharamkan dari api neraka. Ditambah lagi salat sunnah qabla asar 4 rakaat, maka itu pun sama pahalanya seperti
kita menjaga salat qobliyah dan zuhur masing-masing 4 rakaat. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, berikutnya kemudian seyogyanya kita ini jangan meninggalkan daripada salat 4 rakaat sebelum asar tersebut, karena tadi Allah akan memberikan kasih sayangnya bagi mereka yang senantiasa mengerjakan. Artinya Allah akan melebihkan kasih sayangnya bagi mereka yang mengerjakan salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Ya kan kebanyakan, mohon maaf, yang namanya salat sunnah kadang-kadang kita membeda-bedakan, oh ini muakkad, ini ghairu muakkad. Bahkan jangankan 4 rakaat, 2 rakaat pun kadang-kadang kita segan atau enggan untuk mengerjakannya. Tapi mohon maaf jamaah rahimakumullah, ini pun ya mudah-mudahan suatu saat nantilah. Kalaupun kita belum bisa saat ini, sama saya juga belum bisa jamaah rahimakumullah. Tapi setidaknya kalau kita sudah tahu termasuk keutamaannya, faidahnya, maka mudah-mudahan kita bisa lebih semangat lagi di dalam mengerjakan ibadah, tidak hanya sekedar yang wajib tapi juga ibadah-ibadah sunnah. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini belum selesai, kita baru sampai dengan asar, karena asar itu hanya ada qobla, tidak ada ba'da. Bahkan dalam satu keterangan, asar itu masuknya kategori sholat sunnah mutlak, tidak masuk qobliyah. Bahkan ada yang mengatakan yang namanya qobliyah harus ada ba'diyah. Maka untuk sholat sunnah asar itu 4 rakaat, boleh niatnya usolli sunnatal asri rakaataini atau arba'a rakaataini, atau pakai qobliyatan boleh, enggak pakai qobliyatan juga boleh. Karena memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sholat sunnah sebelum asar itu bukan masuk kategori sholat rawatib, melainkan sholat sunnah mutlak. Tapi pendapat yang zuhur, pendapat yang utama, qobliyah atau mohon maaf 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum asar itu adalah rawatib, artinya sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Maka jamaah rahimakumullah, walaupun memang statusnya di hadapan pada pandangan ulama fikih itu qobliyah asar 2 atau 4 rakaat itu semuanya ghairu muakkad. Namun walaupun ghairu muakkad, ketika kita punya kesempatan mampu mengerjakan, kerjakan, maka insya Allah akan ada faidah, akan ada keutamaan bagi mereka yang mengerjakannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk bisa semangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah, tidak hanya ibadah-ibadah yang wajib, tapi juga kita berusaha sekuat tenaga, sebisa yang kita mampu untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal anfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.